Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas iOS 18.7.1 yang udah gue pakai di iPhone 12 mini gue teman-teman. Dan ada beberapa hal menarik yang harus gue share ke kalian. Jadi guys, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah iPhone 12 mini gue yang sebenarnya sampai detik ini tuh masih ngedapetin update iOS 26 teman-temannya. Nah, jadi di sini gue akan ngajakin kalian untuk cek bareng-bareng tentang iOS 18.7.1 yang udah gue pakai selama beberapa hari ini teman-temannya. Nah, yang pertama-tama gue pengen buka ke setting dulu. Di sini gue pengen kasih ke kalian kalau misalkan untuk kode number dari 18.7.1 ini itu menggunakan kode 22H31. Jadi update-nya di sini hanya untuk security update dan direkomendasikan untuk semua pengguna teman-temannya. Nah, kemudian kita di sini akan ke bagian sinyal. Kebetulan kalau untuk iPhone 12 mini gue ini udah gue daftarin bea cukai, jadi nggak perlu peduli lagi tentang sinyal akan mengalami blokir. Jadi kalian nggak usah takut teman-temannya. Sebenarnya kalau untuk yang Inter sih, gue bisa bilang update iOS itu nggak bikin sinyal hilang. Cuma memang di beberapa kasus, dan gue juga sempat mengalami, memang pernah kejadian pas gue update iOS jadi sinyalnya keblokir teman-temannya. Nah, buat kalian yang HP-nya X Inter, mungkin kalau udah pakai 2-3 tahun kayaknya nggak perlu terlalu khawatir teman-temannya. Nah, kalau kalian khawatir diblokir, kalian nggak mau update ya juga nggak apa-apa. Tapi yang paling menjadi perhatian gue secara pribadi adalah kalau misalkan iPhone kalian itu kalian pakai untuk kegiatan m-banking atau ada yang berhubungan dengan finansial, menurut gue sangat-sangat penting banget ya kita untuk update iOS ke yang terbaru guys ya. Nah, di sini gue akan langsung ngecek ke bagian baterai. Sebenarnya baterai health di iPhone 12 mini gue tuh di angka 87%. Jadi di sini gue akan liatin ke kalian kalau untuk baterainya masih tetap di angka 87%, tidak ada yang mengalami pengurangan baterai health teman-temannya. Kemudian di sini gue ngajakin kalian untuk ngelihat di iPhone storage. Di sini kita ngecek langsung. Buset, ini banyak banget guys untuk storage gue ini. Dari 64 GB sisa berapa giga doang itu teman-temannya, udah kepake 55 giga, paling sekitar 9 giga doang, 8 gigaan aja. Wow, luar biasa ya, banyak banget pemakaian gua. Karena kemarin gua ke Singapura banyak banget tag foto dan video di iPhone 12 mini ini teman-temannya. Nah, jadi di sini guys, kalau untuk iOS-nya di angka 11,2 giga, dan juga kalau untuk sistem datanya di angka 6,3 giga. Menurut gua relatif sama dengan iOS sebelumnya teman-temannya. Nah, kemudian di sini yang ingin gua share ke kalian itu yang pertama-tama dari sisi Antutu benchmark teman-temannya. Di sini gue udah ngetes nih untuk Antutu benchmark skornya. Kita langsung buka aja di sini. Jadi kalau misalkan untuk nilai rata-rata dari iPhone 12 mini itu kita cari bareng-bareng. Di sini kalian bisa lihat sendiri nilai rata-ratanya di angka 1.172.313 teman-temannya. Nah, kalau untuk device gue ini angkanya di angka 1.183.000. Jadi ada yang namanya mengalami kenaikan skor poin di Antutu benchmark teman-temannya. Nah, jadi menurut gue secara pribadi jarang-jarang sih kalau misalkan skor Antutu benchmark kita tuh lebih tinggi dari skor normalnya teman-teman. Rata-rata memang bedanya sedikit ya, kalau ada kenaikan tuh mungkin nggak terlalu jauh. Tapi untuk 18.7.1 ini gue ngelihat dari skor Antutunya lumayan mengalami peningkatan teman-teman. Jadi menurut gue secara pribadi adalah sebuah hal yang positif juga guys ya. Nah, kemudian di sini gue pengen ngajakin kalian juga untuk ngelihat yang namanya transisi foto video, terutama dari 0,5 ke 1 teman-teman ya. Di sini kalau misalkan kita lihat sendiri, di sini kalian bisa lihat 0,5, kalau misalkan kita ke 1 transisinya patah. Ini menurut gua 18.7.1 patahnya lumayan teman-teman ya. Nah, 0,5 ke 1 ini patahnya lumayan. Jadi kalau di compare dengan iOS sebelumnya itu untuk 18.7.1 untuk transisi videonya dari 0,5 ke 1 itu patahnya sangat-sangat kelihatan banget teman-temannya. Tapi kalau untuk sekedar foto doang di sini aman. Jadi kalau videonya benar-benar patah guys ya. Nah, sebaliknya kalau untuk di iPhone 16 gue yang udah gue install 2601 itu ternyata smooth banget transisinya. Beda dengan iOS 26 itu patah mematah teman-teman, transisi dari 0,5 ke 1 zoomnya teman-teman ya. Oke guys, selanjutnya gue pengen ngajakin kalian untuk ngecek dari sisi baterai. Menurut gue secara pribadi baterainya tidak ada perbedaan dengan iOS sebelumnya. Di iOS ini pun gue ngerasa baterainya nggak terlalu boros-boros, nggak
nggak boros-boros amat di 12 mini gue, dan juga nggak terlalu signifikan hemat teman-teman. Artinya tidak ada mengalami perbedaan dibandingkan dengan iOS sebelumnya. Di sini kalian lihat sendiri rata-rata pemakaian gue tuh di angka 4 jam 35 menit. Sejujurnya iPhone 12 mini ini gue pakai sekitar 5 jaman lah teman-teman seharian. Nah, ini gue pakai cuma untuk sekedar kegiatan kantor gue seperti Google Maps, WhatsApp, telepon sama klien, kemudian buka Safari, browsing, kemudian kalkulator. Rata-rata itu aja sih yang gue pakai teman-teman. Kalau untuk main game paling di sini gue main game Royal Kingdom doang. Kalian bisa lihat sendiri pemakaian gue tuh paling banyak di Safari dan juga Royal Kingdom. Tapi kalau untuk rata-rata selama 10 harinya tuh pemakaian gue tuh yang kali 5 jam 7 menit. Jadi seperti yang udah gue bilang ke kalian, rata-rata gue pakai iPhone 12 mini ini memang 5 jam teman-temannya. Nah, jadi juga di sini guys, gue tuh pengen sharing ke kalian kalau misalkan ada satu hal yang ini dari feeling gue secara pribadi, entah mengapa gue ngerasain kalau untuk suhu panas di iPhone 12 mini gue yang udah running 1871 ini better, sedikit better. Kemudian kalau untuk feeling pemakainya tuh enak. Jadi gue ngerasa memang kalau untuk sekedar sosial media, take foto dan video itu semuanya tuh lancar-lancar aja dan smooth, tidak ada permasalahan sama sekali, which is artinya gue enjoy banget teman-temannya. Sejujurnya di iOS sebelumnya gue juga merasakan hal yang sama, tapi entah kenapa feeling gue di iPhone 12 mini dengan iOS 1871 ini lebih baik. Artinya mood gue tuh lebih better ya menggunakan 1871 di 12 mini. Nah itu menurut gue secara pribadi memang minim masalah teman-teman. Kalau di iOS sebelumnya mungkin untuk yang paling sering gue alami itu dari sisi multitasking teman-teman. Multitaskingnya tuh gue ngerasa agak sedikit sometimes tuh dia ada kayak gue harus pencet 2 kali dia baru gerak teman-teman. Tapi kalau untuk di 1871 ini gue rasa better banget teman-teman. Walaupun gue bisa bilang dari angka 6 mungkin naiknya cuma sekitar 6,5, tapi ada perbedaan yang gue rasakan dan bikin mood gue tuh better banget guys ya. Nah, kalau kalian tanya dari sisi suhu panasnya, gue bisa bilang suhu panas di 1871 ini relatif aman banget sama dengan iOS sebelumnya. Sejujurnya kalau untuk dari sisi 1871 ini sendiri, kelemahan yang paling utamanya gue bisa bilang belum ada sampai detik ini. Untuk konektivitas AirDrop dan juga WiFi semuanya lancar-lancar jaya, dan juga untuk kecepatan internetnya juga normal-normal aja. Mungkin yang menjadi kendala bagi gue itu adalah dari sisi transisi video tadi 0,5 ke 1 itu patahnya kelihatan luar biasa banget teman-teman, kayak enak dilihat mata guys ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian, dan juga skor Antutunya naik lumayan. Jadi why not ya, kalau misalkan kita harus install 1871 gue sangat rekomendasi banget teman-teman. Dan juga kalau untuk iPhone 12 mini ini memang sehari-hari itu selalu gue pakai aktif, jadi tidak ada katanya iPhone 12 mini ini nggak kepakai sama sekali guys. Jadi buat kalian yang memang menggunakan iPhone itu sebagai senjata utama kalian, apalagi yang banyak install mobile banking dan lain-lain, gue rasa kalian harus install 1871 ini, karena bagi gue secara pribadi gue amat sangat merekomendasikan 1871 untuk kalian install di iPhone kalian, karena sampai detik ini minim banget bugsnya. Bugsnya yang bisa gue temui paling di transisi video aja, sisanya tuh belum nemu temen-temennya, dan udah gue pakai selama beberapa hari guys. Oke, jadi buat kalian yang juga udah install 1871, kalian boleh sharing ya teman-temannya di kolom komentar tentang pengalaman kalian dengan iOS 1871. Tapi bagi gue secara pribadi dari 1 sampai 10 gue bisa bilang nilainya di sini di angka 7,7 lah teman-temannya. Kalau 8 ketinggian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye bye guys.